Nah, ini adalah totol-totol kutu batang atau kutu perisai. Ya, ini titik-titik ini, titik-titik. Yang paling ampuh vanis, pencuci baju, pemutih baju. Ya, tanpa menggunakan air, langsung kita kuas di sini. Nah, seperti ini. Ini kutu kebul putih-putih. Nah, putih-putih ini kutu kebul, dia ada di ketiak-ketiak daun dan dia makan tunas muda. Nah, kita semprot. Ini salah satu contoh namanya jamur embun tepung. Sama, ini terjadi karena intensitas hujan yang terlalu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Pak Suprianto, pecinta tanaman dan sayur-sayuran khususnya anggur. Kali ini di YouTube Mas Pandu Nirwana Ferdinand, kita akan menjelaskan tutorial tentang pengobatan fungisida, tentang jamur yang menyerang anggur di musim hujan. Karena kalau bukan musim hujan, dia kemungkinan kena jamurnya kecil, kecuali kalau medianya terlalu basah. Oke, pemirsa bisa didekatkan sini. Apabila jamur diserang, maksudnya pohon anggur diserang jamur, bisa diobati dengan salah satunya Amistar Top. Nah, ini untuk segala jenis penyakit. Bisa jamur embun tepung, bisa jamur yang ada di balik daun seperti panu. Dia bulat-bulat putih-putih begitu. Ada yang jenis jamur yang lainnya. Ada namanya kutu kebul. Kutu kebul itu berbentuk putih, dia berada di ketiak-ketiak daun. Itu dia memakan tunas muda atau tunas vegetatif maupun generatif, dimakan. Nah, itu obatnya adalah Mama Lemon ya. Mama Lemon ini tak masukkan ke dalam sini, botol ini Mama Lemon untuk mencuci pakai mencuci piring. Jadi caranya 2 sendok Mama Lemon untuk 1 liter air. Jadi kita semprotkan di ketiak-ketiak daun di kutu kebulnya supaya dia sembuh. Nah, ada juga jamur yang berbahaya, jenisnya kutu batang. Dia titik-titik totol-totol di batang anggur, dia menyerap nutrisi ada di batang. Apabila kita melakukan pembuahan, kita nggak menyadari di batangnya itu ada titik-titik kutu batang, biasanya pembuahannya gagal karena nutrisi kurang untuk istilahnya menyemprot supaya tunas itu seprutnya bagus, terus tunas keluar terus membawa bunga, itu susah. Nah, oke, kita praktek. Kita mulai dari yang paling berbahaya, yaitu kutu batang. Obatnya adalah vanis ya. Ini vanis para pemirsa. Vanis ini untuk kutu batang atau kutu perisai ya. Kita iris dulu. Oke, kita masukkan ke dalam botol, ke dalam gelas. Ini jangan sampai kena tangan, perih rasanya. Nah, ini udah masuk. Oke. Menggunakan kuas atau sikat gigi yang lembut ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, kita ke tempat yang terkena kutu batang. Nah, oke para pemirsa, di sini boleh dilihat dulu kutu batangnya sini. Nah, ini adalah totol-totol kutu batang atau kutu perisai. Ya, ini titik-titik ini, titik-titik. Kelihatan titik-titik agak keputihan, agak kecoklatan. Ini namanya kutu perisai dan obatnya tidak sembarang obat bisa ya. Yang paling ampuh vanis, pencuci baju, pemutih baju. Ya, tanpa menggunakan air, langsung kita kuas di sini. Nah, seperti ini. Kita kuas. Ini 2 kali dalam 1 minggu dia akan mati, rontok. Dia akan mati nih kutu batangnya. Nah, menyerang di pohon yang kurang sehat. Kalau pohonnya sehat, dia nggak akan diserang kutu batang. Ini termasuk mungkin kurang sehat karena terlalu banyak air. Jadi salah satunya karena media terlalu banyak air ya. Kalau nggak banyak air,
dia kemungkinan nggak diserang namanya kutu batang. Makanya para pemirsa, untuk media tanam tolong hati-hati, jangan terlalu basah. Kalau bisa sedang-sedang saja, antara basah dan kering. Di pH antara 6 dan 7. Nah, cara membuat pH 6 dan 7 adalah caranya menjaga agar media tidak terlalu basah dan tidak banyak-banyak menggunakan kotoran hewan, khususnya koi sapi. Karena koi sapi itu asamnya mungkin terlalu tinggi, jadi kalau dipakai terlalu banyak, dipakai campuran media tanam, dia gampang menjadi asam. Kita sampai atas, walaupun dia belum kena, kita tetap kasih. Dan ini tidak menyebabkan kematian untuk pohon anggur. Dia nggak masalah, walaupun rasanya ada ini yang mengandung asam piroksida H2O2 yang rasanya petik-petik begitu. Saat gak enak. Nah, ini setelah kita gosok, dia akan berbuih. Nah, silahkan dekatin mas, dia berbuih. Nah, dia akan berbuih, dia bereaksi terhadap kutu batang. Kutu batang, kutu perisai sama ya Pak pemirsa. Nah, seperti ini. Ini cara yang sangat jitu menggunakan vanis. Nah, ingat jangan sampai meletik di mata karena perih. Ya, perih ini kena jari aja perih, kena kulit perih. Usahakan jangan sampai meletik di mata. Kalau bisa waktu menggunakan vanis dengan kuas seperti saya, gunakanlah kacamata pelindung. Tapi jangan pakai kacamata kuda, karena kalau kacamata kuda nggak kelihatan, ketutup matanya. Seperti itu. Oke, terus kita lanjutkan bagaimana cara mengatasi kutu kebul. Dia putih-putih. Apakah kutu batang bisa membunuh pohon anggur? Bisa, kalau dia terlalu banyak, akhirnya nutrisi larinya ke kutu batang semua. Jadi akhirnya anggur kurang nutrisi. Apabila termasuk kalau dia daunnya kurang, itu sangat berbahaya. Kecuali pembuahan biasanya nggak berhasil, dia juga membuat rusak tanaman. Nah, ini mama lemon yang sudah saya campur air ya. Kalau enggak, kita coba lagi. Nah, ini buihnya mama lemon. Kita lihat mas, ini ada kutu batang di sini. Bukan kutu batang, kutu kebul. Mohon maaf salah, ini kutu kebul putih-putih. Nah, putih-putih ini kutu kebul, dia ada di ketiak-ketiak daun dan dia makan tunas muda. Nah, kita semprot seperti ini sampai berbuih. Nah, ya kita semprotin. Sama, ini adanya rata-rata di musim hujan yang bawa semut. Ini yang bawa semut-semut kecil. Ayo usahain jangan ada semut ya. Seperti itu. Oke, kita cari lagi yang ada kutu batangnya. Nah, ini banyak nih kutu. Oh, bukan itu, masalah kutu kebul ya. Ini nih. Nah, ini dimakan. Ya, kutu kebul walaupun dia hanya seperti kebul seperti kapas, tapi mampu untuk memakan tunas-tunas muda. Ya. Jadi ini yang ini nih semut yang bawa. Ini, nah ini semut-semut kecil ini yang bawa kutu kebul datang ke sini. Tuh. Mungkin dia berkolaborasi atau mungkin dia kayak simbiosis mutualisme. Bekerja saling menguntungkan. Dia membawa kutu kebul ke sini, mungkin sisa-sisa dari kutu kebul dimakan sama ini, sama semutnya. Mungkin seperti itu ya, saya juga nggak tahu. Nah, ini kita semprot. Jadi tumbuhan bisa jadi nggak bagus. Anggur bisa menjadi kurang asik dipandang. Yang perlu diingat, kalau menggunakan vanis untuk menghilangkan kutu perisai, vanis tidak usah dicampur dengan air. Tapi kalau untuk mama lemon dicampur air 2 sendok mama lemon dengan 1 liter air sudah bisa. Nah, kita semprot lagi. Ini juga nggak masalah, dia akan menjadi gemuk, nggak jadi mati. Nah, seperti ini kita semprot, udah sampai berbuih nggak masalah. Nah, bersih, kutu kebulnya hilang. Seperti itu. Oke, sekarang untuk menghadapi namanya jamur embun tepung ya. Untuk jamur embun tepung menggunakan antrakol. Antrakol. Jamur embun tepung, dia berada di daun-daun, bisa di atas daun. Dia seperti tepung yang menempel di daun. Oke, kita menggunakan ukuran sendok. Kita masukkan sendok. Nah, kira-kira segini. Ini setengah sendok boleh maksimal. Kita masukkan ke dalam 1 liter air ya. 1 liter air.
Ini air yang sudah saya siapkan. Kita masukkan. Ya, kita masukkan. Oke, untuk jamur embun tepung yang perlu diperhatikan, usahakan nyemprotnya di siang hari dan terik ya. Karena dengan bantuan sinar matahari yang panas, jamur akan cepat mati. Oke, kita buktikan untuk nyemprot ini. Ada di atas ini, snack tangga. Nah, ini para pemirsa bisa dilihat. Ini salah satu contoh namanya jamur embun tepung. Sama, ini terjadi karena intensitas hujan yang terlalu tinggi. Ya, ini jamur embun tepung, dia kayak tepung yang menempel di daun. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini mohon maaf. Nah, kelihatan banget. Oke, kelihatan banget. Nah, ini kelihatan lagi. Oke, nah, ya, kena jamur embun tepung, kita semprot. Di siang hari. Nah, semuanya daun kita semprot, yang kena jamur maupun tidak. Jadi yang nggak kena tetap disemprot untuk antisipasi kalau dia suatu saat kena. Istilahnya kita vaksin. Ya, kita vaksin. Seperti ini. Ini nggak berani ke sana, ada burung kena sih. Tapi nggak masalah kena burung ya, karena dia nggak begitu beracun. Semuanya dikenai. Ini boleh sedikit ditambah dengan gandasil D, sedikit gandasil D supaya dia daunnya hijau ya. Karena gandasil D adalah obat daun supaya daunnya menjadi segar kembali. Tapi saya nggak pakai. Kalau kita pengen pakai boleh. Kalau para pemirsa pengen menambah, Pak, boleh nggak ditambah vitamin? Boleh. Nah, seperti itu para pemirsa. Ini harus dibersihin menggunakan Mama Lemon, ya. Jangan lupa. Saya kira itu yang perlu diketahui untuk dunia jamur. Ada lagi namanya jamur karat daun. Nah, biasanya karat daun dia menyerang di daun tua, daun anggur yang tua para pemirsa. Kita bisa lihat, kita cari karat daun. Nah, ini. Nah, ini adalah karat daun ya. Menyerang anggur di daun yang agak tua. Apakah perlu diobati? Kalau mau diobati boleh. Tapi kalaupun nggak diobati nggak masalah. Karena kalau nggak diobati, caranya kita potesin daunnya. Kalau kita nggak melakukan pengobatan, kalau diobatin sama, bisa menggunakan antrakol atau menggunakan jenis yang lain seperti diten ya. Diten lebih bagus. Untuk karat daun, diten lebih bagus. Saya kira cukup tutorial masalah fungisida. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu ingin istilahnya lebih detail atau apa ya istilahnya ragu-ragu, bisa WA saya di 087 888 700 600. Ya seperti itu. Tolong yang belum subscribe, subscribe di Mas Pandu Nirwana, termasuk di YouTube saya sendiri, Kebun Anggur Impor Jakarta. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau mungkin merasa ada kesalahan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.